Assalamualaikum Ibu, ini monggo silakan duduk. Baik, perkenalkan Ibu, saya dengan Dokter Mahardika di sini yang sedang berjaga pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa? Oh baik, tinggalnya di mana Ibu? Umur berapa Ibu? Oh baik Ibu. Nah, kesini untuk ada masalah apa nggih Ibu? Oh, nggih, berarti untuk pemeriksaan dari payudara dari Ibu nggih. Nggih, baik. Nanti jadi di sini saya beritahu terlebih dahulu untuk pemeriksaan payudara itu nanti saya mungkin Ibu membuka dari bagian dari baju Ibu, dari pakaian Ibu, lalu nanti saya meminta untuk saksi ya untuk salah satu dari keluarga Ibu ini mungkin bisa Bapak dan juga suster saya nanti atau perawat saya nanti seperti itu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, apabila Ibu bersedia, selanjutnya Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan juga saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Mari Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk mencuci tangan saya. Baik Ibu sudah siap ya. Baik, Ibu bisa melepaskan baju Ibu. Baik, permisi ya Ibu. Baik, sudah terlepas. Saya lakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu ya Ibu. Baik, kita lihat untuk pemeriksaan inspeksinya, kita lihat apakah untuk kedua payudara dari sang ibu apakah terlihat kelainan ataukah jumlah dari payudara yang berlebih ataupun ada tidaknya payudara bisa kita lihat pada saat inspeksi. Nah, untuk pada inspeksi kita harus lihat sejajar seperti ini agar tidak terjadinya kesalahan penilaian seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari sang ibu bisa duduk seperti ini ataupun berdiri dengan tangan mengarah ke bawah seperti ini. Untuk selanjutnya kita sudah menginspeksi tadi. Nah, untuk inspeksinya itu kita lihat apakah dari payudara sang ibu apakah ada ketidaksimetrisan, jadi kita nilai simetrisnya sama besar atau tidak kanan yang kiri. Lalu untuk kita nilai juga dari mobilitas payudaranya bisa kita lakukan. Ibu mohon maaf, Ibu tangannya ke atas ya. Baik, kita lakukan gini, apakah saling bergerak atau bagaimana, kita bisa lihat untuk mobilitasnya. Lalu disuruh malang kerik seperti ini ya, atau berbentuk kita pegang di pinggangnya seperti ini tangannya, itu juga bisa. Untuk mobilitas dari payudara ibu juga bisa kita lakukan dengan posisi sang pasien seperti ini. Jadi seperti membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Kita lihat apakah besarnya dari payudara juga sama dan juga mobilitas dari payudaranya bagaimana seperti itu. Lalu kita lihat apakah terjadi perubahan kulit seperti PUD orange, dimana untuk PUD orange nanti kulitnya itu seperti kulit jeruk, kita bisa lihat. Dan juga kita lihat juga apakah adanya suatu benjolan di bagian payudara sang ibu, baik kanan maupun kirinya kita harus lakukan secara teliti seperti itu. Jadi baik yang kanan maupun yang kiri harus sama seperti itu. Kita lihat juga apakah ada payudara yang lain. Kita lihat pada jalur milk line-nya, kita lihat apakah ada suatu payudara yang lain ataukah tidak seperti itu. Lalu kita lihat juga setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita lihat juga pada bagian puting susunya, apakah puting susunya mengalami retraksi atau discharge ataupun bagaimana. Kita bisa lihat juga di bagian areolanya juga bagaimana, kita juga harus menilai seperti itu. Selanjutnya untuk pemeriksaan palpasi. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana Ibu nanti silakan untuk terlentang ya Ibu. Baik, posisinya terlentang seperti ini. Sudah kita lakukan palpasi, di mana untuk melakukan palpasinya kita lakukan palpasi kelenjar mamai terlebih dahulu. Jadi untuk palpasi kelenjar mamai kita menggunakan 3 jari ini ya. Kita gunakan 3 jari. Jadi misal ini ada kelenjar mamainya, lalu kita bisa gunakan teknik yang seperti ini ya, jadi tiap kuadran gitu. Dan juga atau teknik nyamuk, dimana teknik nyamuk itu seperti obat nyamuk itu ya, yang spiral seperti itu. Nah, untuk yang teknik obat nyamuk nanti seperti ini, dari atas ya kita putar
Seperti itu kita raba apakah ada benjolan ataukah ada pulsasi ataukah ada sesuatu yang keluar dari puting ibu, seperti itu kita raba. Kalau yang satunya lagi seperti ini, kita dari lateral ke medial kita raba pelan-pelan. Selanjutnya apabila dari rabaan tersebut kita temukan benjolan, kita nilai lokasinya di mana. Nah, lalu untuk ukurannya seberapa besar, lalu konsistensinya gimana, permukaannya rata atau bagaimana, ataukah licin atau bagaimana juga, lalu hangat atau tidak, terus ada pulsasinya atau tidak, kita bisa nilai. Terus apakah ini nyeri ibu? Nah, itu kita bisa tanyakan kepada sang pasien, seperti itu. Lalu pada pemeriksaan palpasi juga pada bagian puting susu ibu, kita lakukan pemencetan dengan jari telunjuk kita. Kita pencet, apakah ada sesuatu yang keluar, apakah itu darah ataukah nanah ataupun yang lainnya, kita bisa nilai juga, seperti itu. Untuk pemeriksaan palpasi selanjutnya yaitu kita lakukan palpasi pada kelenjar limfe atau kelenjar getah bening di bagian kelek atau bagian ketiak dari sang ibu. Permisi nggih Ibu, kita sanggah tangannya seperti ini, lalu kita meraba ya, apakah ada pembesaran ataukah pulsasi di bagian kelenjar aksilanya, kita bisa nilai juga, seperti itu. Lalu ukurannya bagaimana kelenjar aksilanya, kita pegang seperti ini ya. Dari belakang pun juga seperti ini, kita raba juga apakah ada pembesaran atau tidak. Kita lakukan pada bagian ketiak kanan maupun ketiak kiri, seperti itu. Selanjutnya selanjutnya kita lakukan palpasi pada kelenjar getah bening atau kelenjar limfe di bagian supraklavikula atau di atas dari pundak dari sang ibu. Permisi nggih Ibu, Ibu bisa duduk membelakangi saya, lalu Ibu merunduk seperti ini. Nah, permisi nggih Ibu, saya lakukan perabaan di daerah bahu Ibu nggih. Apabila ada rasa sakit bisa dikomunikasikan nggih Ibu. Kita raba kelenjar getah bening tersebut, apakah ada pembesaran ataukah adanya mobilitas dari kelenjar getah beningnya ataukah ada pulsasi, mungkin seperti itu. Nah, apabila pemeriksaan palpasi ini sudah selesai, selanjutnya kita bilang ke ibunya, baik Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu. Selanjutnya saya akan membersihkan diri terlebih dahulu dan juga saya akan mencuci tangan. Selanjutnya untuk hasilnya akan saya sampaikan nanti ya Ibu. Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, bisa memakai bajunya kembali juga. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Mahardika yang sedang berjaga pada malam hari ini. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan vaginal culture dari Ibu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Baik, apabila Ibu sudah bersedia, Ibu silakan bisa untuk buang air kecil terlebih dahulu. Saya ingin selanjutnya memakai APD dan juga memakai masker dan juga bercuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan saya sudah cuci tangan dan juga memakai APD. Nah, untuk selanjutnya Ibu, untuk posisinya Ibu bisa berbaring ya, terlentang seperti ini, lalu dengan kaki dibuka seperti ini dan juga ditekuk ya Ibu. Baik, sudah posisi seperti ini. Nanti pemeriksaannya yaitu tangan saya akan masuk ke dalam bagian yang senggama dari Ibu untuk mengecek apakah ada kondisi-kondisi tertentu, seperti itu. Permisi ya Ibu. Jadi pertama-tama saya ini anggap saja untuk kain kapas basah yang sudah diberi cairan disinfektan. Kita disinfektan pada bagian luarnya terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Nah, untuk yang satunya kita pakai yang sisi sebelahnya. Nah, sudah selesai untuk didisinfektan, kita buang. Lalu selanjutnya saya mulai memasukkan tangan saya. Apabila ada yang kurang mengenakan bisa dikomunikasikan ya Ibu. Pertama-tama kita masukkan untuk dari tangan kiri kita
kita posisikan di atas mohon veneris atau mohon pubis, sembari kita masukkan dari jari tengah kita yang tangan kanan disusul dengan jari telunjuk kita. Nah, apabila sudah masuk, kita raba dulu sekitarnya. Nah, pada bagian serviksnya apakah sudah terjadi penipisan serviks ataupun belum, dan juga kita raba juga adanya kulit ketubannya seperti itu, bisa apakah berdenyut ataupun apakah ada tali pusar yang sudah masuk atau bagaimana, kita cari tahu juga. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan dari bidang HODS 1, 2, 3 ataupun 4 untuk penurunan dari sang janinnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu untuk selanjutnya dari presentasi janin terlebih dahulu. Untuk presentasi janin apakah dia bagian kepala yang bagian bawah atau bagian pantat ataupun bagian ekstremitasnya. Selanjutnya bagian terbawah dari janinnya itu apakah bagian muka, apakah bagian dahinya ataupun yang lain seperti itu. Selanjutnya apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai, kita tarik jari kanan kita secara perlahan dan kita lihat apakah ada darah, lendir ataupun mukus ataupun yang lainnya. Kita bisa koreksi juga. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai pemeriksaannya, kita bilang terima kasih. Terima kasih Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan berberes terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih Ibu, assalamualaikum. Sambil kita tutup dan juga memastikan Ibu seperti kondisi semula. Itu Ibu. Amin. Untuk pemeriksaannya juga sudah selesai. Jadi saya ingin melepaskan dari APD saya, dari masker dan juga sarung tangan serta mencuci tangan. Kita lepaskan masker terlebih dahulu. Baik, apabila sudah, kita copot masker dan kita taruh di tempat semestinya. Kita buang, lalu kita cuci tangan sesuai WHO. Selanjutnya kita akan memberikan interpretasi kepada sang pasien. Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk pemeriksaan fisik payudaranya tadi juga sudah selesai, dan juga untuk pemeriksaan fisik dari tadi saya melakukan vaginal torture juga sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hasil interpretasinya yang sudah saya catat tadi, di mana untuk kondisi dari payudara ibu, alhamdulillah normal Ibu, tidak ada pembesaran payudara atau pengecilan, terus lalu puting susu Ibu juga masih normal dan tidak adanya retraksi, dan juga alhamdulillah tidak ada pembesaran dari kelenjar getah bening di daerah dari payudara Ibu. Selanjutnya untuk pada bagian liang senggama Ibu atau pada bagian vagina Ibu, tadi saya cek juga alhamdulillah tidak ada kelainan yang berarti. Lalu semuanya normal Ibu, sesuai dengan kondisi Ibu sekarang seperti itu. Mungkin apakah dari Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu bisa melanjutkan aktivitas kembali ya Ibu. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu. Mari Ibu. Assalamualaikum Ibu.